Energi. Energi adalah kapasitas untuk melakukan usaha atau pekerjaan. Ada beberapa bentuk energi, seperti energi kinetik dan energi potensial. Nah, di sini bisa kita lihat, ada seseorang yang sedang mendorong gerobak dengan beban yang berat, sehingga terlihat orang ini kelelahan. Mengapa demikian? Ternyata orang ini sudah mendorong gerobaknya sejauh 500 meter. Lalu di sini ada mobil pink dan mobil kuning, yang masing-masing didorong oleh satu orang. Mobil pink didorong sejauh 10 meter, sedangkan mobil kuning didorong sejauh 20 meter. Kira-kira orang mana yang lebih banyak membutuhkan energi untuk mendorong mobil? Pastinya kuning, karena jarak perpindahannya lebih jauh. Kemudian di sini ada seseorang yang mendorong gerobak yang kosong dan orang yang mendorong gerobak berisi. Dari dua orang tadi bisa kita bandingkan secara logika, yang dimana untuk mendorong gerobak yang tidak memiliki beban hanya membutuhkan energi yang lebih sedikit. Sebaliknya, dengan gerobak yang memiliki beban, maka energi yang dibutuhkan akan lebih banyak. Kita masuk ke bentuk energi yang pertama, yaitu energi kinetik. Jadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Hukumnya, semakin cepat suatu benda bergerak, maka semakin besar energi kinetik benda tersebut. Contohnya adalah pada mobil yang sedang bergerak. Rumus dari energi kinetik adalah EK sama dengan setengah M kali V kuadrat, yang dimana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, lalu M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Hubungan energi kinetik dengan usaha adalah W sama dengan sigma EK sama dengan setengah M kali sigma V kuadrat. Yang dimana sigma EK adalah perubahan energi kinetik dengan satuan Joule, lalu sigma V sama dengan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Lalu bentuk kedua yaitu adalah energi potensial. Energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan posisinya. Contohnya adalah sebuah apel yang jatuh dari pohonnya. Rumus dari energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H, yang dimana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, lalu M adalah massa dengan satuan kilogram, G sama dengan gravitasi, yang dimana gravitasi adalah 9,8 meter per second, atau bisa kita bulatkan ke 10 meter per second. Lalu H adalah ketinggian benda dengan satuan meter. Lalu hubungan energi potensial dengan usaha adalah W sama dengan sigma EP sama dengan M kali G kali sigma H. Sigma EP adalah perubahan energi potensial, yaitu Joule, satuannya Joule. Lalu sigma H adalah perubahan ketinggian benda, satuannya meter. Di sini ada contoh soal yang pertama. Sebuah sepeda yang beratnya 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Berapakah besar energi kinetik sepeda tersebut? Diketahui M sama dengan 40 kg, lalu V sama dengan 10 meter per second. Yang ditanya adalah EK atau energi kinetik. Jawabannya adalah EK sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2, lalu kita masukkan value-nya ke dalam rumus, yang dimana EK sama dengan setengah kali 40 kali 10 kuadrat. Hasilnya adalah 2000 Joule. Lalu contoh soal yang kedua, buah mangga dengan berat 0,5 kg yang masih bergelantungan pada tangkainya pada ketinggian 2 meter dari permukaan tanah. Tentukan besar energi potensialnya jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Diketahui M sama dengan 0,5 kg, lalu H sama dengan 2 meter, dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanya EP atau energi potensial. Kita jawab, energi potensial sama dengan M kali G kali H,
kita masukkan value atau nilai dari variabel ke dalam rumus. Maka EP sama dengan 0,5 kali 10 kali 2, yang dimana hasilnya adalah 10 Joule. Usaha merupakan upaya untuk memindahkan suatu benda pada jarak tertentu. Usaha juga erat kaitannya dengan energi, gaya, dan perpindahan. Sekarang kita lihat ilustrasi di sini, ada orang A dan orang B. Nah, orang A di sini sedang mendorong gerobak sehingga gerobak yang tadinya ada di sini sekarang ada di sini. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang A melakukan usaha dikarenakan gerobaknya berpindah dari sini ke sini. Sedangkan orang B tidak melakukan usaha dikarenakan gerobaknya tidak berpindah sama sekali. Secara matematis, usaha ditulis dengan W sama dengan F kali S, dengan W itu adalah usaha, satuannya Joule, dan F adalah gaya, satuannya Newton, dan S itu jarak, satuannya meter. Lalu kita lihat lagi ilustrasi orang A dan orang B. Dalam waktu 5 menit, keduanya sedang mendorong gerobak dan kita bisa lihat untuk orang A, dia berhasil menempuh jarak sejauh 200 meter. Sedangkan orang B dalam waktu yang sama hanya dapat menempuh jarak sejauh 100 meter saja. Jadi pertanyaannya, manakah usaha orang yang lebih besar? Apakah itu orang A atau orang B? Ya, benar orang A. Mengapa? Dikarenakan orang A dalam waktu 5 menit dapat menempuh jarak sejauh 200 meter, sedangkan orang B hanya 100 meter. Berikut pembahasan berikut adalah mengenai daya. Jadi selain jarak dan waktu, variabel yang perlu kita perhatikan juga untuk mengukur besarnya usaha adalah waktu. Kembali kita lihat jika ada dua orang, yaitu orang A dan orang B, yang mereka akan mendorong gerobak sejauh mungkin dalam waktu 5 detik. Ya, sekarang kita lihat untuk orang A dalam waktu 5 detik dia sudah mencapai ujung. Sedangkan orang B hanya bisa menempuh jarak sejauh 100 meter dalam waktu yang sama. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika ada dua orang yang mendorong gerobak dengan gaya yang sama, dengan jarak yang sama, namun waktu yang diperlukan itu berbeda, maka kedua orang tersebut memiliki daya yang berbeda. Jadi, daya itu adalah besar total energi yang digunakan setiap detiknya. Secara matematis ditulis dengan P sama dengan W per T. Yaitu P itu adalah daya, satuannya watt. W adalah usaha atau energi, satuannya joule. Dan T adalah waktu, satuannya second. Supaya lebih jelas, kita masuk pada contoh soal. Jadi ada seorang anak melakukan usaha sebesar 750 joule agar dapat memindahkan balok selama 5 menit. Jadi berapa daya dari anak tersebut? Jadi diketahui di sini usaha sebesar 750, jadi W-nya itu 750. Dan selama 5 menit, jadi T-nya 5 menit, kita ubah ke sekon. Dan mengkalikan dengan 60 dan hasilnya adalah 300 sekon. Nah, yang ditanya itu adalah daya, jadi P-nya itu berapa? Sini kita jawab, kita gunakan rumus yang tadi, yaitu P sama dengan W per T. W-nya itu 750, T-nya 300, lalu kita bahagikan 750 dibahagi dengan 300, hasilnya 2,5 watt. Sekarang kita akan masuk ke materi pesawat sederhana.
Pesawat sederhana terbagi menjadi 4, yaitu roda berporos, katrol, bidang miring, dan tuas atau pengungkit. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan poros, sehingga dapat berputar bersama-sama. Roda berporos memiliki fungsi untuk memperbesar kecepatan dan gaya benda. Yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring dapat kita temukan pada pisau, kapak, dan sekrup. Bidang miring dapat mempermudah kita dalam memindahkan barang. F merupakan gaya yang diberikan, kemudian W adalah berat benda, lalu H merupakan tinggi papan, dan S adalah panjang papan. Ini adalah rumus yang dapat dihasilkan, yaitu KM sama dengan W per F sama dengan S per H. Selanjutnya ada katrol, yakni sebuah roda yang di sekelilingnya dapat dilalui oleh tali ataupun rantai. Katrol dapat dibagi menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap, dan untuk rumusnya adalah KM sama dengan W per F, yang dimana KM-nya bernilai 1. Katrol bebas adalah katrol yang dapat bergerak, dan untuk rumusnya sama seperti katrol tetap, akan tetapi nilai KM-nya kini menjadi 2. Dan terakhir ada katrol majemuk, yang merupakan gabungan dari katrol bebas dan juga katrol tetap. Selanjutnya ada tuas atau pengungkit. Secara umum titik pada tuas terbagi menjadi 3 yaitu titik kuasa, tumpu, dan beban. Antara titik kuasa dan titik tumpu disebut lengan kuasa, sedangkan antara titik tumpu dan titik beban disebut lengan beban. Di sini kita dapat lihat untuk rumus tuas serta mekanis tuasnya. Tuas terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah saat titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya ada gunting, palu, tang, dan sebagainya. Jenis yang kedua adalah saat titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya adalah pembuka botol. Dan untuk yang terakhir adalah saat titik beban yang berada di tengah titik tumpu dan titik kuasa, contohnya di sini ada sekop.